Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayangnya meliputi langit dan bumi, rahmatnya mendahului murkanya. Ampunannya lebih luas daripada dosa-dosa hamba yang datang kepadanya dengan hati yang penuh penyesalan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang mengajarkan kepada kita bahwa kelembutan hati adalah anugerah, bahwa air mata karena Allah adalah kemuliaan, dan bahwa seorang mukmin tidak pernah rugi ketika hatinya selalu kembali kepada Rabb semesta alam. Sahabatku, dalam kehidupan yang penuh kesibukan ini, seringkali kita berusaha terlihat kuat. Kita menahan air mata, kita menyimpan kesedihan, kita menyembunyikan kegelisahan. Kita tersenyum di hadapan manusia meskipun hati sedang lelah. Namun ada satu keadaan yang sangat berbeda, yaitu ketika air mata jatuh bukan karena dunia, bukan karena kehilangan harta, bukan semata-mata karena kegagalan, melainkan ketika air mata mengalir karena mengingat betapa besar kasih sayang Allah. Sahabat namun kolbu, mungkin engkau sedang membaca Al-Quran, lalu tanpa disadari matamu mulai basah. Mungkin engkau sedang berdoa setelah sholat, lalu dadamu terasa sesak oleh rasa syukur. Mungkin engkau sedang mengingat dosa-dosa masa lalu, namun yang hadir bukan keputusasaan, melainkan harapan bahwa Allah masih membuka pintu ampunan. Dan perlahan air mata itu mengalir, bukan karena engkau lemah, tetapi karena hatimu sedang disentuh oleh rahmat-Nya. Sahabatku, tidak semua air mata memiliki makna yang sama. Ada air mata yang lahir karena kecewa kepada dunia, ada air mata yang lahir karena kehilangan, namun ada pula air mata yang lahir karena hati mulai mengenal Allah dengan lebih dekat. Air mata seperti inilah yang sering menjadi tanda bahwa hati sedang dihidupkan, bahwa iman sedang bertumbuh, bahwa jiwa sedang dibersihkan. Dan bisa jadi sebelum Allah melapangkan rezeki seorang hamba, Allah terlebih dahulu melembutkan hatinya. Karena rezeki yang penuh keberkahan lebih pantas berada di dalam hati yang dipenuhi rasa syukur daripada hati yang keras oleh kesombongan. Yang pertama, air mata karena mengingat Allah adalah tanda hati yang masih hidup. Sahabat namun kolbu, ada hati yang keras, mendengar nasihat tidak tersentuh, melihat kebesaran Allah tidak tergerak, mengingat kematian tidak membuatnya berubah. Namun ada pula hati yang begitu lembut, mendengar satu ayat Al-Quran saja sudah membuatnya bergetar. Mengingat nikmat Allah membuatnya menangis, mengingat dosa membuatnya beristighfar dengan penuh penyesalan. Sahabatku, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menangis ketika mengingat Allah, jangan malu, jangan merasa lemah, karena bisa jadi itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah titipkan kepadamu. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati masih hidup, masih mampu menerima cahaya hidayah, masih mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan hati yang hidup akan lebih mudah menerima petunjuk, ketenangan, serta keberkahan yang Allah turunkan. Yang kedua, mengingat kasih sayang Allah membuka luka kehidupan terasa lebih ringan. Sahabat namun kolbu, setiap manusia memiliki luka. Ada luka karena kehilangan orang yang dicintai, ada luka karena kegagalan, ada luka karena pengkhianatan, ada luka karena doa yang terasa lama menunggu jawaban. Namun ketika seseorang mulai mengingat kasih sayang Allah, luka itu perlahan berubah. Bukan berarti rasa sakitnya langsung hilang, tetapi hati mulai memiliki tempat untuk bersandar. Kita mulai berkata, jika Allah masih memberiku napas hari ini,
berarti dia belum meninggalkanku. Jika Allah masih mengizinkanku bersujud, berarti pintu rahmatnya masih terbuka. Jika Allah masih membuatku mampu menangis karena mengingatnya, berarti dia masih memanggilku untuk kembali. Sahabatku, kalimat-kalimat sederhana itu mampu mengubah cara kita memandang hidup. Dari yang semula hanya melihat kesulitan, menjadi mampu melihat kasih sayang Allah yang selama ini tetap mengiringi setiap langkah. Yang ketiga, air mata syukur lebih indah daripada tangisan karena mengeluh. Sahabat namun kolbu, betapa sering kita menangis karena apa yang belum kita miliki. Padahal mungkin kita lupa menangis karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Masih bisa bernapas, masih diberi iman, masih memiliki kesempatan bertaubat, masih memiliki keluarga, masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa mengucapkan nama Allah. Bukankah semua itu adalah nikmat yang luar biasa? Sahabatku, ketika hati mulai menangis karena rasa syukur, itulah tanda bahwa pandangan kita sedang berubah. Kita tidak lagi hanya melihat apa yang kurang, kita mulai melihat betapa banyak yang telah Allah cukupkan, dan hati yang dipenuhi syukur akan selalu terasa lebih lapang, karena syukur membuka pintu-pintu keberkahan yang tidak pernah disangka, sebagaimana Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi hamba-hamba yang bersyukur. Sahabat namun kolbu, air mata yang jatuh karena mengingat kasih sayang Allah bukanlah air mata yang sia-sia. Setiap tetesannya menjadi saksi bahwa hati sedang kembali kepada Rabb-Nya. Dan hati yang kembali kepada Allah adalah hati yang sedang dipersiapkan untuk menerima ketenangan, keberkahan dan rezeki yang jauh lebih indah daripada apapun yang mampu dibayangkan. Yang keempat, air mata taubat adalah awal dari kehidupan yang lebih diberkahi. Sahabat namun kolbu, tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Kita pernah lalai, pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti, pernah menunda ibadah, pernah mengikuti hawa nafsu, pernah merasa jauh dari Allah. Namun yang membedakan seorang mukmin bukanlah karena ia tidak pernah berdosa, melainkan karena ia selalu ingin kembali. Ia tidak betah berada dalam maksiat. Ia tidak nyaman ketika jauh dari Allah. Dan ketika mengingat semua kekhilafan itu, air matanya mulai mengalir. Bukan karena putus asa, tetapi karena berharap kepada ampunan Allah. Sahabatku, air mata taubat adalah air mata yang sangat mulia. Karena di balik tangisan itu terdapat hati yang sedang dibersihkan. Allah Maha Pengampun, Dia tidak pernah bosan menerima taubat hambanya. Bahkan ketika manusia datang dengan dosa sebesar gunung, Allah tetap membuka pintu rahmat selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Maka jangan pernah malu menangis ketika memohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi, pada saat itulah Allah sedang menghapus dosa-dosamu satu demi satu dan menggantinya dengan ketenangan yang selama ini engkau cari. Yang kelima, hati yang lembut lebih mudah mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Sahabat namun kolbu, ketika hati mulai lembut, kita tidak lagi menunggu nikmat yang besar untuk bersyukur. Segelas air terasa istimewa, suara azan terasa menenangkan, pelukan keluarga terasa sangat berharga, udara pagi terasa sebagai rahmat, kesempatan untuk sujud terasa sebagai hadiah terbesar. Sahabatku, orang yang hatinya keras seringkali hanya melihat apa yang belum dimiliki, sedangkan hati yang telah disentuh oleh kasih sayang Allah mampu melihat keajaiban dalam hal-hal yang sederhana. Dan ketika seseorang mulai mampu bersyukur atas nikmat kecil, Allah sedang melatihnya untuk menjaga nikmat yang lebih besar, karena keberkahan selalu tumbuh di atas hati yang pandai bersyukur. Yang keenam,
Air mata dalam doa menumbuhkan keyakinan bahwa Allah selalu mendengar. Sahabat namun kolbu. Ada doa yang diucapkan oleh lisan, ada doa yang dipanjatkan oleh hati, dan ada doa yang disampaikan melalui air mata. Ketika seorang hamba bersimpuh di hadapan Allah, tidak lagi mampu merangkai kata-kata, hanya mampu menangis, hanya mampu berkata, "Ya Allah." Sesungguhnya Allah telah mengetahui seluruh isi hatinya. Sahabatku, Allah tidak menilai indahnya susunan kalimat doa. Allah melihat keikhlasan hati, Allah melihat ketulusan harapan, Allah melihat keyakinan seorang hamba. Maka jangan pernah merasa doamu sia-sia hanya karena engkau lebih banyak menangis daripada berbicara. Karena air mata yang lahir dari hati yang ikhlas seringkali lebih fasih daripada ribuan kata. Dan Allah Maha mendengar suara hati yang bahkan tidak mampu diucapkan oleh lisan. Yang ketujuh, semakin dekat kepada Allah, semakin mudah hati tersentuh. Sahabat namun kolbu. Pernahkah engkau merasa bahwa dahulu mendengar ayat Al-Quran terasa biasa saja, namun sekarang hati terasa bergetar? Dahulu mendengar kisah para nabi hanya menjadi pengetahuan, namun kini mampu membuat mata berkaca-kaca. Dahulu sholat terasa sekedar kewajiban, namun kini terasa sebagai tempat paling nyaman untuk mengadu. Jika engkau pernah merasakan perubahan seperti itu, bersyukurlah, karena itu adalah tanda bahwa Allah sedang melembutkan hatimu. Sahabatku, hati yang semakin dekat kepada Allah akan semakin peka. Ia mudah tersentuh oleh kebaikan, mudah iba kepada sesama, mudah memaafkan, mudah bersyukur, dan mudah menangis ketika mengingat betapa besar kasih sayang Allah. Itulah hati yang hidup, hati yang dipenuhi cahaya iman. Dan hati seperti inilah yang Allah siapkan untuk menerima berbagai keberkahan dalam kehidupan. Sahabat namun kolbu. Jangan pernah menganggap air mata karena Allah sebagai kelemahan. Justru itulah kekuatan yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Orang hanya hati yang hidup, karena hanya hati yang hidup yang mampu menangis ketika mengingat Rabb-Nya. Dan hati yang hidup akan selalu dipenuhi harapan, ketenangan, serta keyakinan bahwa pertolongan Allah semakin dekat. Yang kedelapan, air mata karena Allah membersihkan hati dari kesombongan. Sahabat namun kolbu. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah kesombongan. Kesombongan membuat seseorang merasa tidak membutuhkan Allah, merasa semua keberhasilannya berasal dari dirinya sendiri, merasa lebih baik daripada orang lain, padahal tidak ada satupun nikmat yang kita miliki tanpa izin Allah. Sahabatku, ketika seseorang menangis karena mengingat kasih sayang Allah, kesombongan itu perlahan runtuh. Ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Ia menyadari bahwa selama ini Allah begitu banyak menutupi aibnya. Allah masih memberinya kesempatan hidup, masih memberi kesehatan, masih memberinya kesempatan untuk bertaubat, masih memberinya kesempatan memperbaiki diri. Kesadaran itulah yang membuat air mata mengalir, bukan karena putus asa, tetapi karena malu kepada Allah yang begitu baik. Sementara dirinya masih sering lalai, dan hati yang telah dibersihkan dari kesombongan akan lebih mudah dipenuhi keberkahan, karena Allah mencintai hamba yang rendah hati. Yang kesembilan, air mata karena mengingat Allah menjadikan hati lebih siap menerima nikmat. Sahabat namun kolbu. Seringkali kita berdoa agar Allah memberikan rezeki yang lebih besar. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hati kita sudah siap menerimanya? Karena rezeki yang besar bukan hanya membutuhkan kemampuan mengelola harta, tetapi juga membutuhkan hati yang bersih, hati yang tidak sombong, hati yang mudah bersyukur, hati yang selalu mengingat Allah. Sahabatku,
Air mata karena mengingat kasih sayang Allah adalah salah satu tanda bahwa hati sedang dipersiapkan. Allah sedang melembutkan jiwa kita, menghilangkan kerasnya hati, menghapus perlahan rasa angkuh, menggantinya dengan rasa syukur, dengan tawakal, dengan cinta kepada Allah. Maka ketika nikmat yang besar datang, hati itu tidak akan jauh dari Rabb-Nya. Ia akan menggunakan rezeki untuk kebaikan. Ia akan berbagi kepada sesama. Ia akan semakin dekat kepada Allah. Dan itulah keberkahan yang sesungguhnya. Yang ke-10, ketika air matamu lebih sering jatuh mengingat kasih sayang Allah, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih indah. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa Allah membuat hati seorang hamba begitu mudah menangis ketika mengingatnya? Karena sebelum Allah mengubah keadaan hidup, seringkali Allah terlebih dahulu mengubah keadaan hati. Allah tahu, hati yang keras sulit menerima nasihat, sulit bersyukur, sulit bersabar. Namun hati yang lembut akan lebih mudah menerima segala ketetapannya. Sahabatku, mungkin dahulu engkau lebih sering menangis karena dunia, karena kehilangan, karena kecewa, karena harapan yang belum tercapai. Namun kini, air matamu lebih sering jatuh ketika mendengar ayat-ayat Allah, ketika mengingat nikmat-Nya, ketika menyadari betapa banyak dosa yang telah diampuni, ketika merasakan kasih sayang-Nya yang tidak pernah putus. Jika perubahan itu sedang terjadi, jangan pernah menganggapnya sebagai hal yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang sedang engkau tunggu. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu sebelum memperluas rezekimu, sedang menguatkan imanmu sebelum mengangkat derajatmu, sedang mengajarkan syukur sebelum menambahkan nikmat, sedang mengajarkan tawakal sebelum membuka pintu-pintu kemudahan. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan memahami bahwa setiap air mata yang pernah jatuh di hadapan Allah tidak pernah sia-sia. Semuanya telah Allah simpan sebagai bagian dari perjalanan indah menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu, jangan malu jika matamu mudah berkaca-kaca ketika mengingat Allah. Jangan malu jika suaramu bergetar saat berdoa. Jangan malu jika dadamu terasa sesak ketika mengingat betapa baiknya Allah kepadamu. Karena air mata itu bukan tanda kelemahan. Air mata itu adalah bahasa cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata panjang, namun dipahami sepenuhnya oleh Allah yang Maha mengetahui isi hati. Sahabatku, teruslah mendekat kepada Allah. Teruslah memperbanyak istighfar. Teruslah membaca Al-Quran, teruslah menjaga salat, teruslah memperbanyak sedekah, teruslah berbuat baik. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada kasih sayang Allah. Karena selama hati masih mampu menangis ketika mengingatnya, selama itu pula pintu rahmat-Nya masih terbuka lebar. Percayalah, tidak ada air mata yang jatuh karena Allah yang akan sia-sia. Tidak ada doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus yang akan diabaikan. Tidak ada kesabaran yang dijaga karena Allah yang akan hilang tanpa balasan. Semua sedang Allah persiapkan menjadi kebaikan yang akan engkau rasakan pada waktu yang paling indah menurut hikmah-Nya. Semoga Allah menjadikan hati kita sebagai hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat-Nya, hati yang selalu hidup dengan zikir, hati yang dipenuhi syukur, hati yang selalu berharap kepada rahmat-Nya. Dan semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, luas, penuh keberkahan, menenangkan jiwa, menguatkan iman, serta menjadikan setiap nikmat semakin mendekatkan kita kepada Rabb-Nya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen momen apa yang paling membuat hati Anda tersentuh dan mengingat betapa besar kasih sayang Allah dalam kehidupan Anda. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang merasa jauh dari Allah agar mereka kembali menemukan harapan, ketenangan, dan keyakinan kepada kasih sayang-Nya. Dan jangan lupa,
subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam iman, syukur, taubat, tawakal, dan cinta kepada Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita, menerima setiap taubat kita, menghapus dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, serta mempertemukan kita dengan rahmat dan ridhonya di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.